Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan tentang kebaikan hati, cinta sejati, dan perjuangan hidup seorang pria bernama Pak Anton yang menghadapi kehilangan dan kesulitan dengan penuh ketulusan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis shalawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Mentari belum menampakkan diri, namun Pak Anton sudah terbangun dari tidurnya yang tak pernah nyenyak. Suara ayam jantan bersahutan dengan suara serangga malam yang perlahan meredup. Rumah kayu kecil yang ia tinggali bersama istrinya, Siti, di ujung desa terasa begitu sunyi. Hanya suara napas berat Siti yang terdengar di tengah keheningan. Pak Anton menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih. Siti telah lama sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan hampir seluruh waktunya hanya bisa dihabiskan di tempat tidur. Hari-harinya berlalu dengan rasa sakit yang terus menghantuinya. Namun, di balik semua itu, ia selalu mencoba tersenyum kepada suaminya, seolah ingin meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. "Bu, aku berangkat dulu ke pasar, ya. Nanti siang aku pulang bawa obatmu," kata Pak Anton sambil membetulkan letak selimut yang menutupi tubuh istrinya. Siti hanya mengangguk lemah. Setelah memastikan istrinya cukup nyaman, Pak Anton berjalan keluar rumah. Kaki-kakinya melangkah di atas tanah berdebu, melewati jalan setapak yang panjang. Pasar tempatnya bekerja berada cukup jauh dari rumah, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap hari, ia bekerja serabutan di pasar. Mulai dari mengangkat karung, membantu pedagang memindahkan barang, hingga membersihkan sisa-sisa dagangan. Apapun ia lakukan demi mendapatkan upah, walau seringkali tak seberapa. Di pasar, ia adalah sosok yang dikenal ramah dan selalu bersedia membantu. Para pedagang sering memuji kegigihannya, meski mereka tahu bahwa kehidupan Pak Anton penuh dengan kesulitan. Tapi bagi Pak Anton, yang terpenting adalah ia bisa membawa pulang obat untuk Siti. Obat itu mahal, dan setiap hari ia harus menghemat uang yang tersisa untuk sekadar membeli sekilo beras. Saat matahari mulai condong ke barat, Pak Anton menyelesaikan pekerjaannya dan menerima upah hari itu. Ia menggenggam uang tersebut dengan erat, lalu segera pergi ke apotek kecil di dekat pasar untuk membeli obat. Setelah itu, ia mampir ke warung untuk membeli sekilo beras, satu-satunya makanan yang ia mampu beli. Ketika kembali ke rumah, Siti masih terbaring di tempat tidur. Wajahnya terlihat semakin lemah. Pak Anton duduk di sampingnya, membuka bungkus obat, dan dengan hati-hati membantu istrinya meminumnya. Ia mengusap dahi istrinya yang dingin dan berbisik, "Kamu harus kuat, Bu. Aku akan terus berusaha. Jangan menyerah, ya." Namun, di lubuk hatinya, Pak Anton merasa cemas. Hari-hari berlalu, tetapi kondisi Siti tidak kunjung membaik. Malah, ia semakin sering mengeluh tentang rasa sakit di dadanya. Pak Anton merasa tak berdaya. Uang yang ia kumpulkan tak cukup untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Malam itu, Siti memanggil suaminya dengan suara lemah. "Pak, kalau aku nggak kuat, aku ingin kamu tahu satu hal," katanya. Pak Anton segera menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Jangan bilang begitu, Bu. Kamu pasti sembuh," jawabnya, menahan tangis. Siti tersenyum kecil, meski matanya mulai berair. "Aku bahagia punya kamu. Kamu sudah berusaha keras. Kalau waktuku habis, aku cuma ingin kamu tetap hidup dengan baik." Air mata Pak Anton tak terbendung. Malam itu, ia duduk di samping Siti hingga akhirnya ia mengembuskan napas terakhirnya di pelukan suaminya. Pak Anton hanya bisa memeluk tubuh istrinya yang telah dingin sambil menangis terisak. Kehilangan itu terasa seperti mematahkan seluruh semangat hidupnya. Rumah kecil itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, membawa luka yang begitu dalam di hati seorang pria yang telah kehilangan cinta sejatinya. Sejak kepergian Siti, rumah kecil di ujung desa itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan kesunyian. Tak ada lagi suara lembut yang menyambut Pak Anton ketika ia pulang dari pasar. Tak ada lagi senyuman tipis meskipun dalam kesakitan. Yang tersisa hanyalah kenangan yang terus menghantui dan rasa rindu yang tak pernah terobati. Setiap pagi, Pak Anton bangun dengan perasaan kosong. Ia tetap pergi ke pasar, bekerja seperti biasa, tetapi semua terasa berbeda. Kegigihan yang dulu selalu menemani langkahnya kini mulai pudar. Senyum ramahnya yang dulu sering terlihat kini jarang muncul. Rekan-rekan di pasar memandangnya dengan prihatin,
Tetapi mereka tahu bahwa luka di hati Pak Anton terlalu dalam untuk sekadar dihibur dengan kata-kata. Sepulang kerja, Pak Anton tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan apapun. Ia hanya duduk di pojokan rumah, menatap kosong ke arah tempat tidur yang dulu menjadi tempat Siti menghabiskan hari-harinya. Pandangannya sering tertuju pada selimut yang masih rapi di atas kasur, selimut yang pernah ia gunakan untuk menyelimuti istrinya dengan penuh kasih. Malam-malamnya terasa panjang dan sunyi. Ia sering terbangun di tengah malam, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi kenyataan selalu menyambutnya dengan dinginnya. "Kenapa kamu pergi secepat ini, Bu?" bisiknya pada dinding yang tak menjawab. Pak Anton pun kehilangan nafsu makan. Tubuhnya yang dulu kekar mulai terlihat kurus. Wajahnya yang selalu ceria kini tampak lebih tua dari usianya. Ia sering melamun, mengenang masa-masa indah bersama Siti. Bahkan hal-hal kecil seperti tawa Siti saat ia pulang membawa buah tangan murah dari pasar terasa begitu berharga sekarang. Tetangga-tetangga di sekitar mencoba menghibur Pak Anton. Mereka membawakan makanan dan menemani ngobrol. Namun, Pak Anton hanya tersenyum kecil, lalu kembali tenggelam dalam lamunannya. "Hati saya masih terlalu sakit," ucapnya suatu hari kepada salah satu tetangganya yang datang mengunjungi. Waktu terus berjalan. 2 minggu telah berlalu sejak Siti pergi, tetapi kesedihan itu masih melekat erat di hati Pak Anton. Hingga suatu malam, ia bermimpi tentang Siti. Dalam mimpinya, Siti tersenyum lembut dan berkata, "Pak, jangan terus bersedih. Hidup harus tetap berjalan. Aku ingin kamu bahagia." Keesokan harinya, Pak Anton terbangun dengan perasaan berbeda. Meski rasa kehilangan itu belum hilang, ada sesuatu dalam mimpinya yang memberinya kekuatan. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus terpuruk. "Siti pasti ingin aku terus hidup dan kuat," pikirnya. Dengan langkah berat, ia memutuskan untuk kembali bekerja seperti biasa. Meski setiap sudut rumah masih mengingatkan pada Siti, ia mencoba untuk tidak terlalu larut dalam kenangan. Hidup di pasar yang penuh hiruk-pikuk membantu mengalihkan pikirannya, meskipun hanya sementara. Namun, setiap sore setelah bekerja, ia masih suka menyendiri. Suatu sore, setelah pulang dari pasar, ia berjalan menuju sebuah sungai di pinggiran desa. Tempat itu dulu sering ia datangi bersama Siti untuk sekadar menikmati angin sore. Pak Anton duduk di bawah pohon besar yang rindang, memandangi aliran sungai yang tenang. Ia kembali tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini, sepi, sunyi, dan penuh kerinduan. Tetapi, di tengah lamunannya, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara gemerisik datang dari balik rerumputan. Pak Anton menoleh, rasa penasaran bercampur sedikit was-was. "Apa itu?" gumamnya sambil mendekat ke sumber suara. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang tak biasa. Seekor ular putih terluka parah, terjebak di antara duri-duri tajam. Pandangan ular itu tampak lemah, seolah memohon pertolongan. Pak Anton terdiam sejenak, rasa takut merayap di tubuhnya. Namun, rasa iba mulai menguasai pikirannya. "Kasihan sekali," katanya pelan. Dengan hati-hati, ia mendekati ular itu, mengabaikan duri-duri yang mungkin melukainya. "Aku nggak akan menyakitimu, tenang saja." Dengan penuh kesabaran, Pak Anton melepas duri-duri yang menancap di tubuh ular itu. Luka-lukanya cukup parah, tetapi ular itu tetap diam, seolah tahu bahwa Pak Anton hanya ingin menolong. Setelah berhasil membebaskannya, Pak Anton membawa ular itu pulang. Ia memutuskan untuk merawatnya di rumah, meski belum tahu bagaimana cara yang tepat. Pak Anton tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di rumah kayunya yang sederhana, Pak Anton menaruh ular putih itu di atas sebuah kain lusuh di sudut ruangan. Luka-luka ular itu tampak memar dan menganga, beberapa bagian tubuhnya bahkan mengeluarkan darah kering. Dengan peralatan seadanya, Pak Anton membersihkan luka-luka tersebut. Tangannya yang kasar bergerak perlahan, memastikan ia tidak membuat ular itu kesakitan. "Maaf kalau ini sakit, tapi aku harus membersihkan lukamu," katanya sambil mengoleskan minyak kelapa yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka kecilnya sendiri. Ular putih itu tidak memberontak, hanya menatap Pak Anton dengan mata yang tenang. Setiap hari, setelah pulang dari pasar, Pak Anton merawat ular itu. Ia memberi makan menggunakan sisa makanan yang ia miliki, meski persediaannya tak banyak. Setiap malam, ia berbicara kepada ular itu, seolah-olah ular tersebut bisa mengerti apa yang ia katakan.
Kamu tahu, aku kehilangan seseorang yang sangat berharga. Istriku, Siti, katanya suatu malam sambil memandangi ular itu. Dia wanita terbaik yang pernah aku temui. Aku bekerja keras setiap hari, berharap bisa menyembuhkannya, tapi Tuhan punya rencana lain. Ular itu tetap diam, tetapi sorot matanya seolah menunjukkan empati. Pak Anton merasa sedikit lega setiap kali berbicara dengan ular itu. Meskipun binatang itu tak bisa menjawab, keberadaannya memberi sedikit kehangatan di tengah kesepian yang mendalam. Hari demi hari berlalu, dan luka ular itu mulai sembuh. Kulit putihnya yang mulus kembali terlihat, dan gerakannya mulai lincah. Pak Anton tahu bahwa waktunya hampir tiba untuk melepas ular itu kembali ke alam. Malam itu, setelah memastikan ular tersebut telah pulih sepenuhnya, Pak Anton membawanya ke sungai tempat ia pertama kali menemukannya. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahayanya di permukaan air yang tenang. "Sudah waktunya kamu pergi," ujar Pak Anton dengan suara pelan. Ia meletakkan ular itu di tepi sungai, mengelus tubuhnya untuk terakhir kali. "Terima kasih sudah menemani hari-hariku yang sepi. Hiduplah bebas di tempatmu yang seharusnya." Ular itu diam sejenak, menatap Pak Anton seolah ingin mengucapkan terima kasih. Kemudian, dengan gerakan anggun, ia meluncur ke air dan menghilang di antara rumputan tepi sungai. Pak Anton berdiri di sana untuk beberapa saat, merasa kosong tetapi juga lega. Ketika ia kembali ke rumah, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada ular putih yang menunggunya di sudut ruangan, tetapi Pak Anton merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata, mencoba menerima kesendirian yang kembali menyelimuti hidupnya. Keesokan harinya, hidup Pak Anton kembali seperti biasa. Ia bekerja di pasar, berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan hidup. Tetapi, sesuatu yang tak terduga terjadi saat ia sedang beristirahat di bawah pohon di sudut pasar. Seorang wanita muda dan cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Pak Anton terkejut melihat sosok itu, karena wanita tersebut terlihat begitu anggun dan berbeda dari orang-orang yang biasanya ia temui di pasar. Wanita itu tersenyum lembut. "Pak Anton, apakah Anda mau bekerja di rumah saya?" tanya wanita itu dengan suara yang halus dan menenangkan. Pak Anton terdiam, bingung dengan tawaran yang tiba-tiba ini. Namun, ia merasa tidak punya alasan untuk menolak. Hidupnya yang penuh kesulitan membuatnya selalu terbuka pada setiap kesempatan. "Tentu saja, Bu. Saya akan sangat berterima kasih jika Ibu benar-benar memberi saya pekerjaan," jawabnya sambil membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Wanita itu mengangguk, lalu mengajaknya pergi. Sepanjang perjalanan, Pak Anton merasa bingung tetapi juga penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa dia menawarkan pekerjaan kepada orang seperti saya? Pikirnya. Ketika mereka tiba di depan rumah wanita itu, mata Pak Anton terbelalak. Di hadapannya berdiri sebuah rumah megah dengan taman yang luas, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah itu jauh lebih besar dan indah dibandingkan dengan rumah-rumah lain di desa mereka. Pak Anton melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan kagum bercampur tidak percaya. Ia melihat perabotan mewah, lantai yang berkilauan, dan suasana yang begitu nyaman. Wanita itu mempersilakannya duduk, lalu berkata, "Pak Anton, sebenarnya rumah ini bukan milik saya." Pak Anton mengerutkan dahi, bingung dengan ucapan tersebut. Lalu, "Rumah ini milik siapa?" tanyanya dengan nada ragu. Wanita itu tersenyum lembut. "Rumah ini milik Anda, Pak Anton. Ini adalah hadiah untuk Anda karena telah menyelamatkan saya." Pak Anton tertegun. "Menyelamatkan Anda? Apa maksud Ibu?" Wanita itu berdiri, lalu menatap Pak Anton dengan mata yang penuh kelembutan. "Saya adalah ular putih yang Anda rawat dan selamatkan. Saya datang untuk membalas kebaikan Anda." Seketika, tubuh wanita itu mulai berubah. Gaun putih panjang muncul di tubuhnya, dan wajahnya memancarkan cahaya yang memukau. Pak Anton ternganga, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Anda ular putih itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu mengangguk. "Ya, saya adalah Ratu Ular Putih. Anda telah menunjukkan kebaikan hati yang tulus, dan saya ingin membalasnya dengan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Anda." Pak Anton hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia merasa seperti sedang bermimpi, tetapi semua ini terasa begitu nyata.
Dan saat wanita itu tersenyum lagi, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Pak Anton masih terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Wanita itu, yang kini ia ketahui sebagai Ratu Ular Putih, berdiri di hadapannya dengan keanggunan yang tak dapat ia gambarkan. Rumah megah tempat mereka berada kini menjadi miliknya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan selama ini. "Kenapa saya?" tanya Pak Anton akhirnya dengan suara bergetar. "Saya hanya orang biasa, tak punya apa-apa." Ratu Ular Putih tersenyum lembut. "Karena kebaikan Anda. Saat banyak orang takut atau mengabaikan makhluk seperti saya, Anda memilih untuk menolong tanpa pamrih. Anda memberikan tempat berlindung dan merawat saya dengan tulus, meskipun hidup Anda sendiri penuh kesulitan. Tidak semua manusia memiliki hati seperti itu." Pak Anton menghela napas panjang. Ia masih merasa sulit mempercayai semua ini, tetapi ia tahu bahwa kebaikan wanita itu nyata. "Terima kasih," katanya dengan tulus. "Tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakan semua ini. Saya hanyalah pekerja pasar, hidup sederhana adalah yang saya tahu." Ratu Ular Putih mendekat, tatapannya penuh kehangatan. "Jangan khawatir, Pak Anton. Saya tidak hanya memberi Anda rumah ini. Saya juga akan memberi Anda kemampuan untuk mengelola segalanya. Di rumah ini, ada ladang yang luas dan sumber penghasilan yang cukup untuk membuat Anda hidup sejahtera. Pergunakanlah semuanya dengan baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain." Pak Anton mengangguk, meskipun masih ada keraguan dalam hatinya. Ia tidak pernah memikirkan kekayaan atau kenyamanan seperti ini. Baginya, kebahagiaan sederhana bersama istrinya sudah cukup. Tetapi kini, dengan hidup barunya, ia tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Hari-hari pertama tinggal di rumah itu terasa seperti mimpi. Pak Anton mulai mengenali setiap sudut rumahnya, yang dipenuhi dengan fasilitas yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Ada kebun yang luas di belakang rumah, lengkap dengan berbagai tanaman dan hasil panen yang melimpah. Ia juga menemukan gudang yang berisi alat-alat pertanian modern, serta beberapa karyawan yang telah disiapkan oleh Ratu Ular Putih untuk membantunya mengelola ladang tersebut. Namun, meskipun semuanya terasa menyenangkan, ada satu hal yang tetap menghantui Pak Anton, rasa rindunya pada istrinya, Siti. Setiap malam, ia duduk di balkon rumah yang menghadap ke ladang, memandang bintang-bintang sambil mengenang kebersamaannya dengan Siti. "Seandainya kamu ada di sini, Bu," bisiknya pelan. Ratu Ular Putih, yang sering datang menjenguk dalam wujud manusia, suatu malam duduk di sampingnya. "Apa yang membuatmu bersedih, Pak Anton?" tanyanya lembut. Pak Anton menghela napas. "Meskipun hidup saya kini berubah, saya tetap merasa kehilangan. Istri saya adalah alasan saya bekerja keras selama ini. Dia adalah satu-satunya kebahagiaan saya." Ratu Ular Putih tersenyum penuh pengertian. "Cinta sejati seperti itu memang tak tergantikan. Tapi ingatlah, Siti tidak ingin melihatmu terus bersedih. Dia ingin kamu melanjutkan hidup, menggunakan anugerah ini untuk membawa kebaikan, seperti yang selalu kamu lakukan untuknya." Pak Anton mengangguk perlahan. Kata-kata itu membuat hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaannya kini bisa datang dari membantu orang lain, seperti yang diinginkan Siti. Dalam beberapa bulan, Pak Anton berubah menjadi sosok yang baru. Ia bukan lagi pria yang hanya dikenal sebagai pekerja serabutan di pasar. Dengan anugerah yang diberikan oleh Ratu Ular Putih, ia mulai menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang di desanya. Ia membuka ladangnya untuk para petani yang kesulitan mencari lahan. Ia membangun sebuah gudang di pasar agar para pedagang kecil bisa menyimpan barang dagangan mereka dengan aman. Ia bahkan membuka dapur umum di desanya, memastikan tidak ada lagi tetangga yang harus tidur dalam kelaparan. Kebaikan hati Pak Anton membuatnya dihormati oleh semua orang. Meskipun kini ia hidup dalam kemewahan, ia tetap rendah hati dan selalu mengingat asal-usulnya. Ia tahu bahwa semua ini bukan miliknya sepenuhnya, melainkan titipan yang harus ia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap malam, setelah semua pekerjaannya selesai, Pak Anton duduk di balkon rumahnya, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa bahwa Siti pasti sedang melihatnya dari tempat yang lebih baik, tersenyum bangga atas apa yang telah ia lakukan. Dan di tengah ketenangan malam itu, Pak Anton terkadang merasa kehadiran Ratu Ular Putih. Meskipun ia jarang muncul lagi,
Pak Anton tahu bahwa wanita itu selalu memperhatikannya, memastikan bahwa anugerah yang ia berikan digunakan dengan bijaksana. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.